Selamat datang di Eva Queen Channel. Jangan lupa klik tekan tombol like and subscribe-nya. Salam sehat tangguh semuanya, salam bahagia. Materi kali ini adalah mewaspadai ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pokok bahasan ancaman terhadap integrasi nasional. Setelah kegiatan pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat memahami ancaman terhadap bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan dalam membangun integrasi nasional. Yang pertama adalah ancaman di bidang ideologi. Pancasila sebagai ideologi bangsa masih sangat rawan terhadap berbagai bentuk ancaman. Salah satunya yaitu dari paham komunisme. Usaha untuk mengganti Pancasila dengan ideologi komunis pernah dilakukan selama 2 kali. Yang pertama yaitu pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948 dipimpin oleh Musso yang ingin membentuk Republik Komunis Indonesia yang ingin berubah ideologi Pancasila. Selanjutnya pernah juga dilakukan gerakan DITII yaitu untuk mendirikan Negara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Gerakan DITII berkembang di sebagian wilayah Indonesia yaitu di Jawa Barat Kartosuwiryo, di Sulawesi oleh Kahar Musakar, di Aceh oleh Daud Bere, di Kalimantan Selatan oleh Ibnu Hajar. Dalam menyelesaikan pemberontakan ini, TNI menyelesaikan operasi militer melalui daerah-daerah di pusat pemberontakan. Yang kedua adalah ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik bisa bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari dalam negeri bisa dilihat dari gerakan separatisme Indonesia. Dari luar negeri yaitu ancaman yang dilakukan oleh suatu negara dalam bentuk intimidasi, provokasi, blokade politik yang dilakukan oleh negara lain yang sering dilakukan oleh pihak-pihak negara lain untuk menekan negara lain. Sedangkan separatisme yaitu gerakan kelompok yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk memisahkan diri dari negara Indonesia. Antara lain contohnya adalah Republik Maluku Selatan atau RMS. Gerakan ini merupakan gerakan separatis yang menolak integrasi dan ingin membentuk negara sendiri yang ingin lepas dari negara Indonesia. 2. Gerakan Andi Asis. Gerakan ini adalah separatis yang dilatar belakangi oleh penolakan gerakan Andi Asis terhadap pasukan TNI yang masuk ke wilayah Sulawesi Selatan. Gerakan ini menghendaki adanya gerakan Indonesia Timur. Yang ketiga adalah PRRI atau Permesta. Gerakan ini disebabkan oleh ketidakharmonisan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama di Sulawesi dan Sumatera, diindikasi karena tidak puas karena perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Ancaman separatisme bisa menempuh perjuangan politik tanpa senjata serta bisa menggunakan perjuangan bersenjata. Hal ini digunakan untuk menarik perhatian dunia internasional. Ancaman di bidang politik memiliki ancaman yang lebih besar terhadap keutuhan dan keselamatan bangsa dan negara. 3. Ancaman di bidang ekonomi. Yang pertama adalah ancaman internal. Salah satunya adalah inflasi, yaitu kemerosotan nilai uang, cepatnya beredarnya mata uang yang beredar, menaikkan harga barang. Yang kedua yaitu pengangguran, ketiadaan pekerjaan dan ketiadaan penghasilan. 3. Infrastruktur, yaitu sarana dan prasarana yang tidak memadai. Yang kedua adalah ancaman eksternal, yaitu ketergantungan terhadap asing, yaitu kehidupan ekonomi di negara tertentu dipengaruhi oleh ekspansi negara-negara lain.
yang mana negara tertentu tersebut hanya berperan sebagai penerima akibat saja. Daya saing yang rendah dari proses yang dihasilkan tidak mampu bersaing dengan produk negara lain. 3. Kinerja ekonomi yang buruk. Tingkat keberhasilan pekerjaan seseorang dalam periode tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan seperti standar hasil kerja, target dan sasaran tidak sesuai yang diharapkan. 4. Ancaman di bidang sosial dan budaya. Ancaman di bidang tersebut bisa dari dalam dan dari luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi pangkal timbulnya permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, bencana akibat perbuatan manusia. Ancaman dari luar, salah satunya itu pengaruh negatif globalisasi. Di antaranya adalah 1. Gaya hidup konsumtif. Kalian hanya I want bukan I need. 2. Munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi yang dianggap sebagai nilai hidup tertinggi. Hal ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk mendapatkan kepuasan dalam gaya hidup, meskipun harus menentang norma-norma dalam masyarakat seperti bergaulan bebas, foya-foya, mabok-mabokan, dan sebagainya. 3. Adanya sikap individualisme, yaitu sikap yang mementingkan diri sendiri, memandang orang lain tidak ada dan tidak bermakna. Sikap seperti ini dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain, seperti menghardik, mengemis, pengamen, dan lain sebagainya. 3. Munculnya gejala westernisasi. Orientasi terhadap budaya barat, seperti meniru model pakaian yang dipakai oleh orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku. Misalnya dengan memakai rok mini, lelaki menggunakan anting, dan sebagainya. 5. Memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. 6. Lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. 5. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Wujud ancaman di bidang pertahanan keamanan pada umumnya berbentuk ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisir dan dinilai mempunyai kemampuan untuk membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa 1. Agresi. Suatu negara yang dikategorikan mengancam kedaulatan negara dan keselamatan segenap bangsa Indonesia mempunyai bentuk-bentuk dari yang berskala besar sampai skala yang terendah. Nah, invasi adalah bentuk agresi yang skala besar, yaitu dikerahkan untuk menyerang untuk menduduki wilayah Indonesia. 2. Pelanggaran wilayah. Ancaman militer yang umum terjadi adalah pelanggaran wilayah, baik di wilayah laut, udara maupun darat Indonesia. Potensi Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, sangat berpotensi pelanggaran wilayah. 3. Pemberontakan bersenjata. Pemberontakan bersenjata merupakan ancaman militer yang dapat merongrong kewibawaan negara dan jalannya pemerintahan. 4. Sabotase dan spionase. Indonesia memiliki objek vital nasional dan instalasi strategis yang rawan terhadap aksi sabotase, sehingga kegiatan spionase ini dilakukan oleh agen-agen internasional dalam mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan negara. 5. Aksi teror. Aksi teror ini mengancam keselamatan bangsa dengan menimbulkan korban tanpa perikemanusiaan. 6. Yaitu ancaman keamanan laut dan udara. Letak geografis Indonesia yang banyak perairan dan wilayah Indonesia yang terbentang dengan transportasi dunia yang padat baik maritim, dirgantara, berimplikasi terhadap potensi kegangguan ancaman terhadap keamanan laut dan udara.
7. Konflik komunal, yaitu gangguan dalam negeri yang terjadi antar kelompok masyarakat. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, yang kalian dapat pelajari adalah ancaman dalam bidang ideologi, yaitu ancaman yang ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Ancaman politik dapat dilihat dari gerakan separatis, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat Indonesia yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. 3. Ancaman dalam bidang ekonomi dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu internal dan eksternal. 4. Ancaman dalam bidang sosial budaya didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Ancaman ditandai dengan masuknya nilai-nilai budaya luar negeri yang dapat merusak nilai-nilai budaya di Indonesia. 5. Ancaman militer merupakan ancaman yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa Indonesia. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Kita belajar bersama. Selanjutnya, kerjakan tugas-tugas berikut ini. Salam sehat, tetap semangat, salam bahagia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.